Selamat sore, Mbak Fani. Baik, Ya, jelas. insya Allah alhamdulillah jelas. Masih, Mbak. Aha, Pak Dedi lagi ini ya, Mhm. apa namanya, dalam proses untuk evakuasi longsor Ep- Bogor? Iya, tadi Baik. kita sudah evakuasi sejak pagi, Mhm. tetapi hujan turun di kisaran tadi jam 3 ya, jam Iya, 3. Jadi kita hentikan dulu. oke. Nanti setelah reda kita mulai lagi dan akan kita hentikan mungkin setelah maghrib nanti. Selamat siap siap, Pak. Nanti Ya, boleh dijelaskan ya, Pak ya. boleh, boleh. Terima kasih. Oke. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Sebanyak 5 rumah di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat tertimbun longsor pada Rabu dini hari. 2 orang dilaporkan tewas. Polres Bogor menyatakan 2 korban tewas yakni 1 orang dewasa dan 1 orang balita. Selain 2 korban tewas, terdapat 1 korban kritis. Pihak Polres juga berhasil mengevakuasi 4 orang lainnya. Selain itu terdapat 4 orang yang masih hilang dan kini juga masih dalam pencarian. Ya pemirsa, bencana longsor di Kelurahan Empang, Bogor Selatan pada Selasa malam kemarin menyebabkan sejumlah rumah warga rusak, belasan korban luka dan juga 2 korban meninggal dunia. Sementara itu informasi terakhir masih ada 4 korban yang masih dalam pencarian akibat tertimbun reruntuhan. Untuk mengetahui update terkini dari proses evakuasi para korban dan juga bagaimana situasi di TKP longsor saat ini, sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdul Rahim. Selamat sore, Pak Dedi. Selamat sore, Mbak Fani. Baik, Pak Ya, Dedi, kami ya. ingin mendengar atau mendapatkan informasi Mhm. terkait dengan bagaimana proses evakuasi atau perkembangan dari proses evakuasi pada sore hari ini seperti apa? Ya. Jadi memang 2 hari terakhir ini kan Bogor dilanda hujan cukup deras dan mengakibatkan beberapa kondisi labilnya tanah yang salah satunya yang cukup fatal yang terjadi semalam pukul 23, mengakibatkan ada 5 rumah tertimpa longsor dan saat ini masih dilakukan proses evakuasi sisa dari 4 korban yang kita duga masih berada dalam timbunan tanah. Nah, namun tadi pukul 15.00 Kota Bogor kembali lagi dilanda hujan cukup deras sehingga pencarian kami tunda dulu sampai dengan situasi aman dan setelah itu kita lanjutkan setidaknya sampai dengan nanti maghrib, kalau memang memungkinkan untuk kita maksimalkan ya dan kita temukan sisa dari 4 warga yang masih tertimbun. Akan tetapi kalau memang tidak memungkinkan tentu kami akan lanjutkan lagi besok pagi. Demikian Mbak Fani. Baik, Pak Dedi sudah teridentifikasi Hmm. korban meninggal ini siapa saja? Kalau yang sudah diidentifikasi adalah balita ya 1 orang, kemudian juga 1 orang lagi dewasa ya. Sisanya ini masih ada nenek daripada uh, apa namanya cucu yang masih kita lakukan tahapan pencarian dan salah satunya lagi anak dari ibu ini. Jadi memang satu keluarga. 5 rumah itu semua rata-rata diisi oleh satu keluarga besar dan pada saat kejadian awal ya, rupanya ada warga yang masih berkerabat datang ke rumah si nenek tetapi kemudian terjadi bencana. Jadi yang 4 ini masih dalam satu keluarga, salah satunya siswa SD kalau tidak salah ya, siswa SD mau masuk SD maaf, berusia 6 tahun. Sekarang dalam proses pencarian di lokasi tersebut. Kalau untuk korban luka-luka sendiri Pak Wawakot, Ya, ini dirawat di mana? ya. Tadi kami langsung meninjau 5 orang di Rumah Sakit PMI Bogor
semuanya masih kerabat dan salah satunya, adalah orang tua dari anak yang masih hilang. Kondisinya sudah ditangani dengan baik di gawat darurat sisa 2 orang, kemudian 3 lagi sudah masuk di ruang rawat, inap biasa. Tetapi kondisinya yang 2 ini, kaki masih karena tertimbun cukup lama ya, dari jam 11 malam baru bisa dievakuasi kalau tidak salah jam 4 pagi, sementara yang sudah duluan masuk ke ruang rawat inap biasa ditemukan tertimbun pukul 11 malam dan dapat dievakuasi pukul 2 malam. Pada umumnya sih mereka tidak ada yang luka-luka berat ya, tetapi rata-rata yang mereka alami adalah kekebasan dari anggota tubuh terutama kaki karena lamanya timbunan beton, kayu dan juga mungkin ada barang-barang ya, termasuk juga atap dan juga asbes, sehingga masih mengalami kekebasan. Nah ini sedang dalam proses penanganan oleh Rumah Sakit PMI Bogor. Kondisinya stabil ya, Ya stabil. Pak Dedi. Ya, Pak Dedi, ya, untuk dari kebijakan Kota Bogor sendiri begitu Pak. ya. Untuk lokasi pengungsian dan juga kabarnya ada yang disiapkan ya hunian di rumah susun oleh pemerintah kota, betul? Ya, betul. Sebetulnya sudah sejak lama ya area tersebut kan merupakan bagian dari proyek double track atau proyek strategis nasional double track Bogor Sukabumi. Di lokasi yang berhimpitan itu ada 110 warga yang sudah kami relokasi ke daerah lain atau mereka pindah secara mandiri, tetapi masih ada sekitar 15 rumah atau 15 kakak yang belum sempat pindah. Nah 5 ini salah satu di antara 10 atau 15 yang belum pindah. Jadi kondisinya sih sudah kita tawarkan untuk kita relokasi ke Rusunawa di Cibuluh maupun di Menteng Asri. Kemudian ada juga yang mereka akan pindah ke rumah kerabat mereka di sekitar Bogor Selatan. Dan kami juga sedang menyiapkan satu posko darurat penampungan di SMP Negeri 9 Bogor Selatan yang sore hari ini sudah siap. Jadi artinya seluruh masyarakat yang sangat berdekatan itu kita akan pindahkan. Kemudian yang paling penting juga ini sebetulnya memutuskan transportasi antara Kota Bogor dengan Sukabumi ya melalui jalur rel kereta api. Ini juga perlu kita tangani segera karena kalau tidak segera ditangani tentu akan menghambat transportasi atau mobilitas masyarakat dari Bogor Sukabumi, demikian juga sebaliknya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih sekali atas informasinya Pak Dedi Abdul Rahim selaku Wakil Wali Kota Bogor. Saya harap agar proses evakuasi juga berjalan lancar ya hari ini. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya, sehat selalu, sampai jumpa.